bengkel elektronika dan bengkel senjata. Nah, sebelum saya jelaskan bengkel elektronika dan bengkel senjata, saya perkenalkan dulu, nama saya Eko Sutrisno, pangkat Serda, korp saya ESA. Kira-kira ada yang tahu itu korp ESA itu korp apa? Enggak. Elektronika, senjata, dan amunisi. Nah, jadi kalau di kapal-kapal itu korp-korp saya yang mengawaki senjata yang dikendalikan melalui sistem komputer. Nah, makanya ada elektronika, senjata, dan amunisi. Nah, kalau di darat saya ditempatkan di sini, di Bengsen. Saya khususnya di Bengsen, bengkel senjata. Jadi fungsi bengkel elektronika satu-satu dulu ya. Jadi saya jelaskan dulu fungsi bengkel elektronika di sini itu untuk mendukung perbaikan kapal perang apabila ada kerusakan di anjungan ya, terutama ya. Di anjungan itu ada pesawat-pesawat yang namanya radar, yang berhubungan dengan navigasi yang disampaikan Bapak. Jadi ada radar, ada echo sounder, ada CMAP. Ada yang tahu CMAP nggak? CMAP berarti peta laut ya. Nah, CMAP, ada wind speed. Nah, ada yang tahu wind speed nggak? Apa wind speed berarti mengukur kecepatan angin dan arah angin ya. Nah, itu salah satunya, dan giro kompas. Jadi apabila kapal perang itu ada kerusakan yang berhubungan dengan elektronika, khususnya pesawat-pesawat navigasi, larinya ke bengkel elektronika. Begitu juga dengan bengkel senjata. Hanya bengkel senjata di sini sifatnya masih terbatas ya. Terbatas dalam arti apa? Tidak semua senjata yang ada di kapal perang bisa kita laksanakan perbaikan ya. Jadi kalau yang sistemnya kayak sistem ada torpedo, rudal, itu larinya di Surabaya. Di sini hanya yang sifatnya meriam 40 ke bawah saja. Kenapa kita tidak bisa memperbaiki semua senjata yang ada di kapal perang? Kembali ke persediaan personil dan satu lagi sarana. Itu masih terbatas di sini ya. Jadi kita hanya memperbaiki meriam 40 ke bawah saja, dan yang sifatnya masih menggunakan sistem komputer. Kalau yang manual itu, kalau senjata-senjata dulu kan masih sistemnya manual ya. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai komputer. Jadi tinggal kita set targetnya di koordinat berapa, meriam itu sudah otomatis mengalahkan larasnya sendiri. Sudah terkunci, target sudah terkunci. Apalagi yang sistem torpedo dan rudal, target jalan, rudal tetap akan mengejar. Jadi itu sedikit saya sampaikan fungsi bengkel elektronika dan bengkel senjata. Kalau bulan-bulan 10, akhir-akhir tahun itu jarang ada kapal yang singgah di sini untuk perbaikan. Biasanya dia di bulan-bulan 12 nanti, bulan 12 atau di awal tahun yang pergantian operasi. Jadi pergantian operasi yang dari kapal dari Ambalat, dari Papua itu akan kembali ke Surabaya, ke Pangkalan, akan digantikan. Nah, biasanya itu singgah di Makassar, baru biasanya ada perbaikan. Adik-adik nanti siapa tahu nggak menutup kemungkinan ada yang jadi angkatan laut kan? Kalau jadi angkatan laut, saya yakin kalau yang lulusan teknik kapal ini masuknya itu paling di bagian nggak mungkin supply. Jadi di angkatan laut itu ada korp supply. Korp supply itu di dalamnya ada TTU. TTU tahu kan? Tata usaha. Ada BEK, perbekalan. Ada TTG. Tahu TTG? Tata boga. Bagian yang memasak di kapal. Itu yang masak itu bukan orang sipil ya. Bukan orang disewa untuk masak, bukan. Jadi yang masak memang tentara. Tapi ya itu korupnya itu memang dia sudah pada saat dia pendidikan, kita itu sudah dibagi sesuai hasil psiko kita. Psiko kita itu larinya kemana? Apakah ke mesin, ke listrik, atau ke TTU, ke perbekalan, elektro. Nah, kalau saya sama bapak ini aja beda. Dia elektronika komunikasi, saya elektronika senjata dan amunisi. Sama-sama elektronika tapi bidangnya
beda-beda lagi. Kalau ini komunikasi dia. Jadi yang perbaikan-perbaikan kayak radar, yang berhubungan dengan navigasi radio HF. Kalau di kapal kan ada 2 radio ya, radio HF dan radio VHF FM. Ya, itu yang dipakai internasional. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik ini masuk di angkatan laut mendapatkan korup paling tidak mesin, elektro sama navigasi dan bahari. Itu tidak menutup kemungkinan. Pasti kalau sudah dapat korup itu tidak menutup kemungkinan akan berdinas di kapal perang. Jadi dinas di kapal perang itu ada yang nggak kuat ombak? Hah? Yang kuat ombak, siapa kira kuat ombak? Ada yang nggak kuat ombak? Belum pernah dicoba. Jadi jangan, biasa itu ada yang bilang, wah nggak enak dinas di kapal, mabuk laut. Itu biasa. Baik kok. Siap? Nanti habis ini suruh ke Bakap ya? Bakap, Rando izin kami. Jadi mabuk laut itu semua orang itu pasti akan mengalami namanya mabuk laut. Kalau belum mabuk laut, mabuk darat dulu. Mabuk darat itu yang berkendara menggunakan kendaraan entah roda 4 atau roda 2 yang jauh ya biasanya, atau kereta api juga bisa mabuk darat. Tapi mabuk laut itu memang mabuk yang tidak paling enak. Kamu kalau mabuk darat, mobilnya singgah, kamu istirahat, sudah baikan. Kamu makan atau kamu minum yang segar-segar itu sudah fresh lagi kamu. Tapi kalau mabuk laut itu tidak ada obatnya memang. Kamu sendiri yang bagaimana caranya kamu ngobati mabuk laut itu sendiri. Kalau saya pribadi dulu, selama saya berlayar, alhamdulillah saya selama berdinas di Angkatan Laut 20 tahun, sudah berlayar minimal itu Indonesia Tengah ke Timur. Nah, jadi sudah Hambalat sudah pernah, NTT, Sulawesi. Yang saya nggak pernah sentuh itu cuman Jayapura aja. Nah, selainnya saya sudah sentuh dari Indonesia Tengah ke Timur. Namanya mabuk laut itu saya ngatasinya makan bawang putih. Nah, tapi jangan bawang putihnya kalau mungkin belum terbiasa makan mentah, bisa dimasak sama Indomie, tapi jangan diiris-iris. Dimasak utuh itu, dikupas, masak utuh, nah itu dimakan. Itu mengobati apa? Tahu nggak mabuk laut itu karena apa? Ombak. Iya, pasti karena ombak. Yang menyebabkan kamu itu muntah terus, kepala pusing. Tahu apa? Asam lambung naik kan? Nah, jadi kamu itu tanpa kamu sadari, kamu goyang dalam perut ini, lambung ini Bekerja. goyang juga. Jadi goyang. Yang bikin asam lambung naik itu yang pertama adalah kotoran di dalam perut kita ini. Itu kan gas, berupa gas. Nah, dia yang akan mendorong gas, jadi zat asam ini naik ke atas. Nah, kalau yang kamu makannya sedikit, otomatis kamu pasti akan muntah-muntah. Kalau kamu yang makannya banyak, biasanya yang diserang kepala dulu, pusing baru kalau kamu udah nggak kuat baru kamu muntahkan. Nah, cara ngatasinya gimana ya? Jangan sampai perut kamu kosong, kamu isi terus. Nah, makanya saya bilang kalau mabuk darat itu, kalau sudah mabuk tinggal mobil berhenti, singgah, istirahat, udah enak lagi. Tapi kalau mabuk laut nggak mungkin kapal ini berhenti, tambah nggak karu-karuan, tambah goyang. Ya kan? Itu yang nggak pernah mabuk darat di laut nggak mabuk itu berhenti. Iya, pasti akan mabuk. Nah, jadi ngobatinya gimana? Makanya yang biasa makan 3 hari, sehari 3 kali, pagi, siang, malam, mungkin bisa sampai 5-7 kali. Saya sendiri yang alami. Jadi kalau yang kita cocok ibaratnya kerja di kapal, otomatis berat badan akan naik. Karena kita nggak pernah mabuk, tapi makan terus. Ya, olahraga kurang, ya kan? Olahraga kurang. Kaki kecil. Ya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik ini akan bekerja di kapal swasta ataupun di kapal perang khususnya TNI AL ya. Jadi sekarang sebelum adik-adik untuk ke jenjang berikutnya, ke jenjang lebih jauh, angkatan laut itu kan terbagi 2 ya, pelaut sama marinir. Nah, marinir itu terbagi lagi, ada pasukannya. Pasukannya itu ada tertib sama denjaka, ada infanterinya dan lain-lain itu. Nah, kalau pelaut itu ya itu yang saya sampaikan tadi, ada korpsnya sendiri. Itulah bedanya kita dengan matra lain, terutama matra darat dan matra udara. Matra darat udara itu hanya terbatas untuk korpsnya, tapi kalau laut itu banyak. Elektronika sendiri ya.
saya jelaskan di sini karena di sini bengkel elektronika. Elektronika itu ada banyak. Ada elektronika kendali EKL namanya. Saya sendiri ESA, senjata dan amunisi. Ada ETA, elektronika senjata aja. Ada ERA, elektronika radar. Ada ECO, seperti Bapak ini, elektronika komunikasi. Ada ED, elektronika deteksi. Terus ada ENAV, elektronika navigasi. Nah, bayangkan itu. Ada banyak. Itu baru elektro itu. Belum core supply, belum core teknik. Teknik itu ada mesin dan listrik. Nah, mesin listrik ini terbagi lagi. Ada mesin pesawat udara, listrik, ada mesin listrik pesawat. Nah, kalau cuman mesin dan listrik aja, otomatis dia larinya ke kapal. Kalau MPU dan LPU, mesin pesawat udara dan listrik pesawat udara, udah otomatis dia bekerjanya di pesawat. Jadi jangan salah, walaupun angkatan laut pasti ada pesawatnya juga ya. Ada helinya Pak ya? Nah, ada heli, ada kasa, ada nomad. Nah, kecuali Hercules dan pesawat tempur yang punya angkatan udara. Nah, jadi seperti itu.